Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Horror. Bagaimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Dalam video ini saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman mistis yang ditulis oleh akun Twitter @cerita_pengalaman_mistis yang berjudul Sawan Santen dan Weton. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Langsung aja kita masuk ceritanya. Malam bang, aku mau cerita pengalaman pribadi aku dan keluarga besarku. Ini tentang ilmu santet dan soal isi hati seseorang. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk menjaga sikap dan lisan saat berbicara dengan siapapun. Kejadian ini bermula di awal tahun 2022, di mana aku punya seorang kakak laki dua yang sudah menikah. Aku sering menyebutnya Mas Gio. Di saat itu dia umur 23 tahun. Dia menikah di bulan Desember 2021. Pernikahan Mas Gio berjalan seperti orang tua pada umumnya, hingga pada bulan Januari aku mendapat kabar bahagia, yaitu kakak iparku, Mbak Sinta, telah hamil. Dan tanpa disadari usia kehamilannya selisih 1 minggu dengan ibuku, alias ibuku yang terlebih dulu mengandung baru seminggu kemudian disusul oleh Mbak Sinta. Selama masa kehamilan tidak ada yang aneh, berjalan seperti biasanya. Namun saat usia kehamilan Mbak Sinta memasuki usia 7 bulan, barulah ada suatu kejadian Wiji tidak mengenakan. Padahal baru saja diadakan acara selametan 7 bulanan, atau kalau di Jawa dikenal dengan istilah mitoni. Jadi Mas Gio yang kala itu tengah masuk kerja shift, malam iseng dua beli minuman penyegar karena ia merasa gerah. Oh ya, Mas Gio ini punya riwayat penyakit maag dan tipus, jadi dia tidak boleh memakan makanan, minuman yang mengandung coklat, santan, kafein, yogurt, sama makanan YG pedas. Tapi malam itu Mas Gio bersama teman duo kerjanya membeli yogurt dan minuman penambah stamina lainnya. Dia meminum yogurt itu sampai habis dan setelah itu langsung lanjut bekerja kembali. Keesokan paginya Mas Gio baru pulang kerja jam 7 pagi. Kabarnya pas sampai rumah ia merasakan perutnya yang tidak enak, semacam ingin muntah tapi nggak bisa. Dia mengeluh pada Mbak Sinta, terus ditanyalah dia, habis makan apa kamu mas? Terus Mas Gio jawab kalau dia nggak makan aneh dua, cuma ya minum yogurt tadi. Untungnya botol yogurt itu masih disimpan di saku tasnya karena masih ada isinya sedikit. Mbak Sinta mengambil botol itu lalu memeriksanya, takut minuman itu sudah kadaluarsa. Ternyata dugaan Mbak Sinta benar, minuman itu memang sudah kadaluarsa 2 hari yang lalu. Mbak Sinta mengira suaminya cuma keracunan biasa, jadi untuk menetralisir sementara dikasih air kelapa dulu. Selama seharian, Mas Gio masih merasakan perutnya yang tidak enak, ditambah dia juga diare. Mbak Sinta berniat mengajak suaminya berobat ke dokter karena khawatir ada penyakit serius, tapi Mas Gio nggak mau. Jadi Mbak Sinta menelpon ibu mertuanya alias budheku, ngabarin kalau Mas Gio lagi sakit ini itu. Tiba dua Mas Gio mengerang kayak udah nggak kuat akan sakitnya. Terus dia meminta buat dibawa ke rumah sakit. Otomatis suara itu kedengaran di telepon budheku. Terus budheku bilang, ya udah bawa aja ke rumah sakit daripada kenapa dua. Telepon dimatikan. Ternyata saat budheku teleponan tadi, ada salah satu karyawan budheku yang gak sengaja dengar percakapan mereka di telepon. FYI, budheku ini punya usaha toko kecil-kecilan. Terus tiba dua karyawan budheku ini bilang, Bu maaf, ini kan hari Selasa, bukan hari baik kalau anak ibu dibawa ke rumah sakit. Orang-orang di daerahku banyak YG menyebutkan kalau hari Selasa dan Sabtu adalah hari yang tidak baik untuk masuk atau keluar dari rumah sakit. Budheku yang tidak begitu mempercayai hal itu hanya bisa mengatakan, kalau udah gak kuat mau gimana lagi,
Masa harus nunggu besok? Akhirnya Mas Gio dilarikan ke rumah sakit pada hari Selasa sekitar jam 10 pagi. Namun sampai rumah sakit dia belum mendapatkan penanganan apapun, hanya dikasih infus saja. Itu pun masih di UGD. Mbak Sinta menunggu dokter yang akan menangani Mas Gio. Namun sedari tadi Mbak Sinta melihat banyak dokter yang hanya riwa-riwi tanpa ada yang melirik Mas Gio sama sekali. Di situ Mbak Sinta geram. Dia berpikir apa mungkin karena Mas Gio ini pengguna BPJS jadi kurang efisien penanganannya. Tak lama setelah itu baru ada dokter masuk dengan raut wajah YG Masam Judes menurut Mbak Sinta. Dokter itu hanya diam selama menangani Mas Gio, baru berbicara saat mengatakan bahwa Mas Gio harus pindah kamar agar mendapatkan perawatan yang intensif. Mas Gio dipindahkan ke ruang opname di satu ruangan WG terdiri dari 3 ranjang yang disekat. Setelah dipindahkan, Mbak Sinta menelpon Budheku lagi, ngabarin kalau Mas Gio harus diopname. Budheku ini dibilang workaholic karena ambisinya untuk mendapatkan uang sangatlah besar. Bahkan ia rela tidak libur agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Entah apa yang membuatnya seperti itu, aku sebagai keponakannya juga tidak terlalu mengerti. Mungkin karena ekonomi dan harus menyekolahkan ketiga anaknya. Di ruang opname Mbak Sinta merawat suaminya dengan telaten. Ia juga menyuapkan nasi dengan hati-hati. Namun saat suapan terakhir selesai, Mas Gio tiba-tiba batuk. Batuknya ini menurut Mbak Sinta nggak wajar, karena nggak ada jeda dan nggak berhenti sampai Mas Gio harus nafas lewat mulut. Setelah berhenti, Mbak Sinta memberikan minumnya. Namun apa yang terjadi bukannya merasa enakan, malah Mas Gio kembali batuk. Mbak Sinta sampai bingung. Katanya setiap dibuat berbaring pasti batuk kekel nggak berhenti-henti. Tapi pas dibuat duduk enggak. Jadi untuk sementara Mas Gio kalau tidur sambil duduk aja, karena kalau berbaring dia batuk lagi. Malam harinya Budheku mendapat telepon dari Mbak Sinta bahwa Mas Gio harus segera cuci darah. Budheku langsung kaget sekaget-kagetnya. Bagaimana bisa Mas Gio dianjurkan untuk cuci darah dalam waktu yang terbilang singkat? Perasaan baru tadi pagi masuk rumah sakit, malamnya disuruh cuci darah. Budheku yang merasa khawatir ngikut aja, yang penting Mas Gio bisa sembuh, soal biaya nanti bisa diusahakan. Akhirnya malam itu Mas Gio melakukan cuci darah. Entah apa penyakitnya dokter pun belum bisa memberitahukan. Yang terpenting harus dilakukan tindakan cepat untuk penanganan Mas Gio. Setelah cuci darah selesai, Mbak Sinta memberanikan diri bertanya pada dokter tentang sebenarnya apa penyakit yang diderita Mas Gio. Namun, jawaban dokter tidak begitu memuaskan menurut Mbak Sinta. Yang jelas, jenis penyakitnya belum diketahui. Setelah itu Mas Gio merasakan tubuhnya panas dan sangat tidak enak. Mungkin inilah efek cuci darah, kata Mbak Sinta. Mbak Sinta hanya bisa mengusap-ngusap tubuh Mas Gio dengan lembut sambil berdoa semoga cepat sembuh biar bisa nemenin Mbak Sinta. Lahiran kan kurang 2 bulan lagi. Jadi selama dirawat di rumah sakit Mas Gio ini tidurnya sambil duduk, gak bisa sambil berbaring ya. Alasannya udah aku jelasin di atas. Tak terasa sudah 4 hari Mas Gio dirawat di rumah sakit. Dan saat itu dokter mengatakan bahwa dia sudah boleh pulang. Mbak Sinta yang mendengar itu pun agak curiga. Bukannya belum sembuh total kok udah dibolehin pulang. Mungkin karena pengguna BPJS jadi mau gak mau dipulangkan secara paksa. Jadi Mbak Sinta segera menghubungi Budheku lewat telepon. Bahkan Budheku juga ikut kaget. Masa cuman gara-gara pasien pengguna BPJS dipulangkan secara paksa? Jadi ya udah, mau gak mau harus pulang. Di situ Budheku bilang, ya udah, nanti biar ibu jemput sama bapak, suaminya Budhe, Pak Yon. Lalu di sana Mas Gio bilang gini, gak mau sama bapak, maunya sama Pak Lek, ayahku. Ya udah Budheku iyain aja. Jadi Budheku ini pernah cerai sama suami yang pertama. Dari pernikahan itu dia punya 3 anak, salah satunya kakakku tadi.
habis cerai, terus nikah lagi sama YG Skerk. Kabarnya suaminya budeku YG ini gak suka mantan suami dan anak duanya. Jadi mau gimana pun YG namanya gak suka, tetap gak suka. Si suami budeku yang kedua ini alias ayah tiri dari Mas Gio mendengar percakapan Bude dan Mbak Sinta di telepon. Setelah telepon diakhiri, suaminya budeku tanya, "Loh, kok udah boleh pulang? Nanti kalau di rumah terus sakit lagi gimana?" Tapi budeku gak jawab sepatah kata pun. Mungkin di situ Bude ngerasa sakit hati. Seorang ibu mana yang gak sakit hati saat anaknya sendiri dikatain kayak gitu, yang seolah udah menyumpahi? Tapi Bude hanya diam, gak berani bantah, apalagi ngelawan. Singkat cerita, Mas Gio dijemput menggunakan mobil yang disetiri oleh ayahku. Setelah pulang dari rumah sakit, rencananya Mas Gio akan dipulangkan ke rumah istrinya. Namun di tengah perjalanan nafas kakakku kembali sesak, Bude dan ayahku panik. Ayahku yang tak biasa melihat orang dengan gangguan sesak nafas. Namun Bude berusaha menenangkan ayahku yang sedang menyetir. Jadi Bude meminta ayahku untuk berhenti di sebuah apotek besar yang menyatu dengan klinik untuk membeli tabung oksigen beserta selangnya. Setelah merasa sedikit terbantu, akhirnya mereka kembali melakukan perjalanan pulang menuju rumah Mbak Sinta. Alhamdulillahnya mereka pulang dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Sesampainya di rumah Mbak Sinta, Mas Gio langsung disambut mertuanya dan membantunya menuju kamar. Tak lama setelah itu, Bude mengajak ayahku keluar kamar untuk mengatakan sesuatu. Barulah setelah itu Bude menceritakan soal perkataan suaminya tempo hari. Sebenarnya ada rasa curiga di hati Bude. Bagaimana dia bisa memutuskan kalau seandainya Mas Gio nanti sakit lagi setelah pulang dari rumah sakit? Ayahku pun mencerna setiap perkataan Bude. Ayahku pun menanyakan dan menceritakan kepada kenalannya yang seorang kiai namanya Pak Ahmad, atau ayahku biasa memanggil Abah. Abah bilang kalau Mas Gio terkena santet dari salah satu teman pabriknya lantaran si temannya ini punya rasa iri ke Mas Gio. Karena dulu pas masih pacaran, si temennya Mas Gio suka sama Mbak Sinta. Mas Gio yang gak terima itu langsung bilang sama Bude buat cepet-cepet dinikahin sama Mbak Sinta. Mendengar itu, ayahku langsung menceritakan ke Bude. Terus Bude cerita kalau yang dikatakan Abah ada benernya. Kata Bude, memang dulu Mbak Sinta ini disukai sama temennya Mas Gio. Karena Mas Gio gak mau calon, istrinya dideketin temennya sendiri. Alhasil Mas Gio langsung bilang sama Bude kalau mau cepet-cepet nikah. Singkat cerita, bertemulah keluarga Bude sama keluarga Mbak Sinta untuk membahas pernikahan beserta menghitung weton Jawa. Memang kalau di Jawa sebelum pernikahan harus dihitungkan weton kedua calon pengantin untuk mengetahui hasil kedepannya, apakah baik atau tidak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Namun sayangnya setelah dihitung ternyata malah jatuh ke pati. Artinya tidak baik untuk dilanjutkan, dan jika dilanggar maka salah satu dari mereka akan kalah, meninggal. Budeku bilang sama Mas Gio, "Loh Gio, iki kok tiba patiku gak apik iki nek diterusno." Artinya, "Loh Gio, ini kok jatuh ke pati, gak baik loh kalau diteruskan." Karena udah serius dan lagi pula hubungan mereka sudah berjalan selama setahun, Mas Gio bilang gini, "Wes mboh, pokoknya iso gak iso aku kudune karo Sinta. Soal urip matiku tak serahno sing gawe urip. Gak tahu, pokoknya bisa gak bisa aku harus sama Sinta. Soal hidup dan matiku aku serahin sama Allah." Akhirnya kedua pihak keluarga menentukan tanggal pernikahan. Singkat ceritanya, pernikahan Mas Gio berjalan 1 tahun dan Mbak Sinta tengah mengandung. Dan saat Mas Gio sakit, kandungan Mbak Sinta sudah berusia 7 bulan. Flashback off. Setelah Bude menceritakan hal yang terjadi, ayahku baru paham mungkin itu alasan teman kerjanya Mas Gio melakukan hal itu.
Namun Bude masih merasa ada yang janggal. Selama Mas Gio dirawat di rumah sakit, ada beberapa kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan secara medis, yaitu penyakit Mas Gio yang sampai sekarang masih belum diketahui dengan jelas, dan tingkat keparahan penyakit Mas Gio yang berkembang sangat cepat. Setelah cuci darah yang pertama, Bude menyempatkan diri menjenguk Mas Gio. Karena rambut Mas Gio yang bertambah panjang, Bude mengikatnya dengan ikat rambut. Nah, pas diikat itu, tiba dua Mas Gio ini nyeletuk bilang gini, "Buk, besok pokoknya aku harus potong rambut." Budeku kaget, kenapa tiba-tiba langsung nyeletuk gitu? Terus Budeku jawab gini, "Lo bukannya kemarin-kemarin habis potong ditemenin sama Sinta?" Terus Mas Gio malah ngegas gini, "Pokoknya aku besok harus potong. Aku nggak mau ada yang nyamain aku di sini." Pas denger Mas Gio bilang gitu, Budeku langsung kaget lagi malah. Terus Bude penasaran bilang gini, "Loh, kok ada yang nyamain kamu, emangnya siapa?" Terus jawaban Mas Gio gini, "Itu loh cewek yang di samping nakas dari kemarin ngikutin aku. Aku pakai baju merah, dia ngikut pakai baju merah. Aku diikat rambutnya sama ibu dia, juga ikut-ikutan ngikat rambutnya sendiri." Dari situ Bude langsung ngambil kesimpulan, oh berarti ini ada yang main ilmu gaib. Beberapa hari kemudian setelah Mas Gio pulang dari rumah sakit, kalau nggak salah baru 2 harian, tiba-tiba dadanya sakit lagi, plus nafasnya sesak. Mbak Sinta sama Bude langsung bawa Mas Gio ke rumah sakit yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi sampai sana malah disuruh tanda tangan COVID-19. Bude nggak mau takut anaknya disuntik mati atau gimana, karena banyak beberapa kasus seperti itu. Akhirnya Bude mencabut formulir di rumah sakit itu, terus pindah ke rumah sakit Islam. Sampai di sana setelah melewati beberapa prosedur pendaftaran, Mas Gio langsung dibawa ke ruangan ICU. Sampai di ruangan ICU, Bude kaget kenapa ruangan tempat Mas Gio dirawat berbeda dengan pasien lainnya. Padahal sama-sama di ruang ICU, tapi ruangan tempat Mas Gio dibaringkan seperti box kaca yang besar, terdapat beberapa peralatan medis lengkap. Sedangkan kamar pasien lainnya cuma disekat dengan kaca sebagai pembatas antara kamar pasien satu dengan lainnya. Di situ Bude mikir, anakku kok ditaruh di ruangan ini? Apa dari sekian banyaknya pasien ICU cuma anakku yang paling parah? Bude mengabari ayahku lewat telepon kalau Mas Gio di ICU. Ayahku langsung bilang kalau besok pagi baru bisa ke sana. Tepat tanggal 9 Oktober 2022, aku dan ayahku pergi menjenguk Mas Gio di ruangan ICU pada jam 10 pagi. Karena waktu dan kapasitas orang dibatasi, jadi aku dan ayahku keluar dari ICU tidak ada jam 12, paling jam 11-an lebih sedikit. Setelah itu Bude dan ayahku dipanggil lagi ke ruangan ICU oleh dokter. Di dalam ruangan tersebut ayahku melihat raut wajah Mas Gio tidak seperti orang sakit pada umumnya, cenderung lebih pucat, dingin dan tidak berdaya. Cuman bisa bernafas, itu aja terdengar sangat berat dan sesak. Hingga tiba-tiba layar monitor menunjukkan detak jantung Mas Gio yang makin melemah, disusul dengan suara dengkuran nafasnya yang terdengar sangat singkat. Dokter itu bilang sama Mas Gio, "Gak usah terburu-buru ambil nafas mas, ikutin aja mesinnya." Tapi tak lama setelah itu, tubuh Mas Gio mengejang hebat dengan mata yang selalu melihat ke atas. Sampai akhirnya dia mengangkat kedua tangannya yang dalam keadaan mengepal. Lalu seketika tangan itu jatuh dan kakakku terkulai lemas. Layar di monitor menunjukkan satu garis lurus yang artinya sudah tidak ada detak jantung, dan mesin pembantu pernapasan menunjukkan angka 0. Ya, Mas Gio meninggal dunia pada jam 2 siang tepat di tanggal 9 Oktober, tepat di hari ulang tahunku. Seketika suara tangis mulai memecah. Bude memanggil Mbak Sinta dan memberikan kabar kalau Mas Gio sudah tiada. Disusul dengan orang tua Mbak Sinta yang berhamburan masuk menemui Mas Gio di ruang ICU.
Ayahku yang juga ada di dalam ruangan saat itu melihat seperti adanya cahaya putih seukuran kelereng keluar dari tubuh kakakku. Lalu diikuti cahaya berwarna merah dan hitam dengan ukuran yang sama. Dalam hati ayahku bilang, mungkin kalau nyawanya belum keluar, dia nggak mau pergi. Yang paling buat suasana menjadi tambah sedih adalah saat Mbak Sinta bilang gini, "Yang bangun yang, adek bentar lagi lahiran." Singkat cerita, jenazah Mas Gio diurus di rumah Mbak Sinta dan dimakamkan di desa tempat Mbak Sinta dan orang tuanya tinggal. Tak lupa Budhe mengabari mantan suaminya kalau anak sulungnya telah tiada. Mantan suaminya yang kala itu sedang bekerja langsung menghentikan pekerjaannya dan bergegas menemui Mas Gio sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sebelum dimakamkan, Budhe meminta suaminya yang sekarang, Pak Yon, untuk ikut mendatangi atau mengikuti takziah di rumah Mbak Sinta, setidaknya menghargai sedikitlah. Namun terlihat jelas dari raut wajah Pak Yon kalau dia tidak suka, tapi mau gak mau demi menjaga image keluarga, akhirnya Pak Yon mau ikut. Selama pengurusan jenazah, ayahku beserta orang-orang terdekat keluargaku menyorotkan matanya ke Pak Yon, yang sedari tadi tidak menunjukkan raut wajah berduka, malah biasa aja. Hingga pada saat ada salah satu tetangga Mbak Sinta ini bilang kalau Pak Yon disuruh membantu mengiringi jenazah Mas Gio sampai ke pemakaman, beliau malah beralasan kalau tangan dan kakinya sakit, jadi ia memilih menunggu di rumah duka saja. Barulah di situ ayahku merasa kalau Pak Yon ini juga ikut menyantet Mas Gio. Karena apa? Orang yang melakukan santet kepada seseorang tidak akan berani melihat jenazah orang yang disantet, tidak berani menginjak tanah kuburnya, dan tidak berani mengantar jenazahnya. Terus dalam hati ayahku bilang, kalau benar dia juga ikut menyantet keponakanku, bisa dipastikan dalam waktu 40 harinya Gio kok lolos, langsung 100 harinya Gio mengikuti. Artinya dalam waktu 40 harinya Mas Gio kok Pak Yon tidak mendapatkan balasan atas perbuatannya, maka dalam waktu 100 harinya Mas Gio, Pak Yon akan mendapatkan balasan. Setelah kakakku dimakamkan dan dingajikan, lebih tepatnya saat memasuki hari ke-40, ayah dan Bude mendatangi acara tahlilan ke-40 hari meninggalnya Mas Gio. Setelah selesai acara, Budhe mengobrol sama salah satu kakak dari Mbak Sinta, namanya Mbak Nia. Mbak Nia juga menebak kalau kematian Mas Gio ini sangat tidak wajar. Apakah karena sawan dari keluarga Mbak Sinta juga memengaruhi? Karena sebenarnya Mbak Sinta ini 5 bersaudara, perempuan semua, dan Mbak Sinta yang anak terakhir. Mbak Nia cerita, dulu pas Mbak Sinta masih kecil, orang tua mereka mendapat saran dari sesepuh desa untuk memberi syarat supaya kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena memiliki anak 5 perempuan semua. Entah apa syaratnya, dan mungkin saja belum disyarati, suami dari kakak pertama meninggal dunia kurang dari umur 25 tahun. Dan itu keterusan sampai terjadi sama Mbak Sinta. Jadi dari anak pertama sampai anak terakhir, Mbak Sinta, suaminya meninggal di usia kurang dari 25. Dan benar, nyatanya Mas Gio meninggal di umur 23 tahun. Setelah 40 hari meninggalnya Gio, Pak Yon mengalami sakit yang sama persis diderita oleh Mas Gio, jantung bengkak, sesak nafas, dan harus cuci darah. Tepat di malam setelah 100 hari meninggalnya Mas Gio, besok siangnya Pak Yon dikabarkan meninggal dunia. Memang semasa hidup Mas Gio ini terbilang jauh dari Allah, jarang melaksanakan sholat sehingga gampang mendapat kiriman hal gaib. Dan ayahku bilang, mungkin kalau itu ketahuannya lebih awal masih bisa diatasi. Masalahnya keluargaku dan Bude terlambat menyadarinya. Beberapa hari sebelum Mas Gio meninggal dunia, aku, ayahku, dan Pak De, kakak sulung ayah, mendapatkan pertanda. Ayahku mendapatkan pertanda kalau sepanjang ayahku bekerja, mengendarai mobil,
selalu dihadang oleh peristiwa kecelakaan. Aku diberi tanda dengan motor yang aku kendarai. Tiba-tiba bannya meletus. Pas aku bawa ke bengkel, ternyata bukan terkena benda tajam, melainkan kayu yang sudah lapuk. Itu pun berukuran kecil. Sedangkan Pak D, dia diberi tanda mobil truk yang dikendarainya tiba-tiba berhenti di tengah jalan hingga menyebabkan kecelakaan beruntun dan satu orang korban meninggal. Dari situlah ayahku selalu mewanti-wanti untuk jangan sesekali meninggalkan sholat dan doa, karena siapapun orang yang kita temui dan kita anggap baik, belum tentu isi hatinya punya niat yang baik juga. Karena yang tahu isi hati seseorang hanya Tuhan dan orang itu sendiri. Oh ya, kabarnya beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Mbak Sinta melahirkan anak yang kemudian diberi nama Baik Y, di mana nama itu adalah nama pemberian almarhum. Sebelum meninggal, almarhum pernah berkata, "Kalau besok anakku lahir cowok, kasih nama itu ya. Tapi kalau cewek terserah mau dinamain siapa, yang penting di belakangnya ada namaku." Dan Mbak Sinta menepati itu. Anak YG dilahirkan berjenis kelamin laki 2 dan diberi nama itu. Nama itu tercipta diambil dari nama adik duanya, Mas Gio. Di awal cerita sudah aku jelaskan kalau Budhe sama suaminya YG pertama memiliki 3 anak, dan itu laki 2 semua. Dari situlah namanya diambil. Udah Kak, maaf ceritanya mungkin berantakan karena ngetiknya sambil nangis. Keinget dulu pas aku kecil, sering diajak main sama dia, sering numpang tidur di rumahku. Kalau abis pulang kerja, sering bantuin benerin motorku. Tahu-tahu udah diambil aja. Tamat,